Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita dalam fisika zat padat untuk materi yang baru, yaitu elektron bebas pada gas Fermi. Jadi sebelumnya kita melihat membahas bahwa atom pada metal, ya, jadi atom pada metal misalnya gitu ya. Misalnya adalah besi. Itu atom besi. Ya, atom pada besi. Nah, berikatan dengan ikatan metal, di mana ikatan terluarnya elektron itu berikatan dengan Fe Fe tetangganya, di mana ikatan valensinya itu nggak terlalu kuat. Ikatan elektron terluarnya cukup jauh sehingga ikat antar elektron dengan Fe-nya itu nggak terlalu kuat. Jadi si elektron yang berikatan dengan tetangganya itu sebenarnya dia bisa bergerak bebas ke mana saja selama di dalam metal. Bergerak secara acak, elektron-elektron yang lain juga bergerak secara acak, sehingga seakan-akan itu adalah lautan elektron. Ya, lautan elektron, atau bisa kita sebut juga sebagai gas elektron. Ya, karena dia bergerak bergerak dan seakan-akan sebagai gas elektron. Elektron sendiri memiliki sifat. Ya, memiliki sifat. Yang pertama adalah elektron memiliki sifat keadaan elektron hanya bisa atau satu tingkatan energi dapat atau gini deh. Karena dia gas elektron atau elektron yang bermuatan, maka si elektron ini berperilaku sebagai fermion. Spinnya spinnya pecahan setengah H gitu ya, setengah H coret atau 3/2 atau dan seterusnya ya. Itu ciri-ciri untuk fermion. Nah, ciri-ciri lain fermion adalah mengikuti atau kaidah larangan Pauli. Ya, larangan Pauli. Larangan Pauli adalah si elektron hanya bisa menempati satu tingkatan energi ya dalam satu waktu. Atau satu tingkatan energi hanya bisa diisi oleh satu elektron. Dengan demikian, ya, maka elektron bebas ini berperilaku sebagai gas Fermi. Ya. Nah, kita fokus ke metal, ya. Jadi Nah, pertanyaannya adalah kenapa elektron dapat bergerak bebas mobile atau conducting konduktor pada solid, tetapi tidak yang lain. Jadi kalau kita melihat dia interaksi antara elektron, sebenarnya itu sulit untuk menjawabnya. Tetapi karena kita sudah memahami dalam kaidah-kaidah statistik, fisika statistik, bahwa elektron dia mengikuti sifat sebagai gas Fermi. Ya. Selain itu, contoh misalnya beberapa karakteristik umum yang dimiliki oleh metal ya. Dia physical strength-nya atau kekuatan fisiknya dia sangat bagus, padat, high density, kemudian sangat bagus dalam konduktivitas listrik dan thermal dan yang lainnya ya. Cuma dalam pembahasan ini kita menemukan beberapa teori sederhana, namun dia sangat bagus dalam menjelaskan sifat-sifat dari metal
sifat tersebut, sifat ini ya. Nah, jadi kita mulai dengan asumsi bahwa elektron conduction itu muncul dan dia berisi dari elektron-elektron valensi yang dari metal. Contoh metal yang bisa kita asumsikan adalah natrium, magnesium, aluminium ya, yang memiliki valensi 1, 2, 3 atau elektron yang bergerak 1, 2, dan 3 per atomnya. Jadi model elektron bebas ini dia dipengaruhi atau jadi elektron pada valensi dia bertanggung jawab terhadap elektrisitas atau konduksi listrik, dan dia juga kita sebut sebagai elektron konduksi atau konduksi listrik ya. Contoh misalnya natrium atau sodium. Jadi kalau kita sebut natrium berarti dia juga sodium, maka elektron pada sodium itu dia fungsinya memiliki urutan gini, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Nah, 3s1 inilah yang disebut sebagai valensi. Kenapa? Karena dia adalah elektron terluar. Coba kita perhatikan elektron terluarnya pada kulit ketiga. Karena dia memiliki kulit ketiga, jaraknya itu sekitar 1,7 Armstrong. Jadi cukup lebar dibandingkan cukup jauh lah dibanding terhadap inti atom ya. Cukup jauh terhadap inti atom. Jadi kalau kita modelkan ini adalah inti atom, maka elektronnya di sini yang sangat jauh, sekitar 1,7 Armstrong ya. Sehingga cukup jauh. Karena cukup jauh dia bisa bergerak bebas. Bisa lepas dengan mudah. Bisa lepas dengan mudah. Cuma masalahnya adalah karena dia berikatan dengan atom Na yang lain, maka si elektron valensi berfungsi sebagai mengikat antar atom sekaligus dia bergerak bebas. Dan maka karena dia bergerak bebas, maka kita sebut dia sebagai elektron konduksi. Ya. Nah, ini adalah kondisi fermion. Satu tingkatan energi hanya bisa diisi oleh satu jenis partikel. Ini adalah spin up, ini adalah spin down. Ini berbeda jenisnya, jenis elektronnya, sehingga dia memenuhi sifat fermion. Sedangkan pada boson, seperti kita ketahui pada perkuliahan fisika statistik, boson satu tingkatan energi boleh diisi oleh satu elektron atau seluruhnya, atau tidak diisi sama sekali. Ya, dengan demikian fluktuasi energinya, perubahan fluktuasinya lebih menarik fermion ya. Gitu. Walaupun sebenarnya boson juga dia masih sifatnya kuantum gitu. Boson itu singkatan dari partikel Bose-Einstein pada kajian statistik Bose-Einstein. Kalau fermion adalah partikel pada kajian Fermi-Dirac ya. Ya. Nah, atom natrium dia akan bergabung dengan atom yang lain membentuk metal natrium atau natrium metal ya. Nah, secara harfiah atau secara kita lihat bahwa Na itu metal Na itu akan membentuk struktur BCC. Jarak antara Na dengan Na yang lain itu sekitar 3,7. Sedangkan natrium ini dia radius kulit ketiganya itu sekitar 1,9. Jadi kalau kita modelkan ini adalah 1,9. Oh, ini ya. Yang ini atom yang lain itu sekitar
jarak dari satu atom ke sini adalah 3,7, sedangkan jarak antara kulit ketiga dengan kulit ketiga yang lain ini tuh kira-kira ini 1,9, di sini juga 1,9. Kira-kira harusnya itu sekitar 3,8. Sedangkan ketika berikatan dia menjadi 3,7. Artinya si elektron digunakan bersama-sama ya untuk mengikat natrium metal. Cuma karena dia berikat di kulit ketiga dan mudah lepas, sehingga dia akan bergerak bebas di sekitar atom dan bergerak acak. Itu masing-masing elektron yang dimiliki oleh natrium, yang pada akhirnya itu seakan-akan menjadi lautan elektron atau gas elektron. Nah, untuk menggambarkan elektron konduksi atau ya yang dapat bergerak secara independen, kita bisa memodelkan, anggaplah gini. Kita punya sebongkah besi di mana elektron bisa bergerak bebas secara acak di dalamnya ya. Oke, karena dia bisa bergerak bebas secara acak, tetapi dia dibatasi oleh dinding. Tidak bisa keluar dari dinding. Jadi misalnya kita punya bongkahan besi, maka kita tidak bisa melihat dalam tanda kutip si elektron keluar atau merasakan si elektron keluar karena dibatasi oleh dindingnya. Oke, karena itu berarti kita bisa memodelkan bahwa elektron itu berada pada daerah dengan potensial 0. Kenapa? Karena tidak ada potensial dari luar. Jadi si elektron bergerak bebas di dalam sini, tetapi dinding itu berfungsi sebagai barrier atau pembatas potensial yang sangat tinggi sehingga si elektron tidak bisa berpindah keluar ya, selain di dalam bergerak secara acak. Oke, oleh sebab itu maka model fisiknya itu seperti ini. Jadi ada sumur potensial ya, kita bisa bilang si elektron berada pada sumur potensial ya. Sumur potensial dan memenuhi persamaan gelombang. Nanti dia akan bergerak memenuhi persamaan gelombang yang kita selesaikan dari persamaan Schrödinger ya. Kita selesaikan dalam persamaan Schrödinger, di mana gelombang ini akan bergerak di daerah sini pada potensial 0. Dan ini adalah persamaan Schrödinger-nya. Nah, cuma masalahnya adalah dia dibatasi oleh dinding. Karena dibatasi dinding, maka syarat batasnya bahwa pada persamaan gelombang pada batas dinding itu ada plus minus L per 2 itu sama dengan 0 pada batas dindingnya. Jadi nanti gelombangnya tuh bisa gini ya, ini simpulnya ya gitu, maksudnya ini simpul ya, atau misalnya gitu, ini simpulnya, artinya di titik dinding itu fungsi gelombangnya sama dengan 0, itu adalah syarat batasnya. Nah, kita masukkan dan solusinya adalah persamaan seperti ini ya. Kita masukkan ke dalam persamaan tadi, hasilnya ini ya, dalam bentuk ini adalah ruang ya. Kalau misalnya satu dimensi berarti L, kalau dua dimensi itu berarti A, luas permukaan, kalau tiga dimensi berarti V atau volume atau L pangkat 3. Oke, kemudian K ini menunjukkan arah orientasi gelombangnya, arah K, Kx, Ky, Kz gitu ya. Oke. Dimana ketika kita masukkan ke dalam persamaan ulang, persamaannya dimana nilai Kx itu sama dengan 2pi per L kali P. Ky itu adalah 2pi per L kali Q. Kz sama dengan 2pi per L kali R gitu ya. Dimana P, Q, R itu adalah bilangan bulat ya, bilangan bulat bisa mulai dari 0
sampai tab berhingga atau minus tab berhingga. Jadi mulai dari minus tab berhingga, 0 sampai tab berhingga. Oke, kita masukkan hasil fungsi gelombangnya. Kita dari fungsi gelombang dia turunkan lagi ke persamaan Schrödinger. Persamaan energinya seperti ini, E sama dengan H coret kuadrat kali K kuadrat per 2M ya. Kemudian ini adalah energi kinetik, energi kalau misalnya arahnya 3 dimensi, Kx, Ky, Kz. Dengan demikian momentumnya juga adalah P sama dengan H coret kali K ditambah H coret kali Ky ditambah H coret kali Kz. Oke. Dengan memperhatikan bahwa fungsi energi dari gelombang tersebut sebesar H coret kuadrat kali K kuadrat per 2M, dan kita tahu fungsi energi itu sebanding dengan energi kinetik sama dengan setengah mp kuadrat, maka kita tahu bahwa mp itu sama dengan H coret dikalikan K. Ini adalah momentum. Ya, kalau misalnya arahnya 3 dimensi berarti H coret kali Kx kali ditambah H coret kali Ky ditambah H coret kali Kz. Oke. Nah, untuk mendapatkan fungsi distribusi keberadaan fungsi distribusi keadaan dari partikelnya atau fungsi distribusi keadaannya pada ruang K atau ruang momentum, itu sebenarnya kita bisa melihat dari momentum ya. Momentumnya itu kan ada arah Px, Py, dan Pz ya. Dimana Px itu adalah H coret kali Kx, ini adalah H coret kali Ky, H coret kali Kz. Oke. Maka kita bisa melihat bahwa kalau misalnya ruang tadi kita ganti menjadi ruang momentum, maka seakan-akan anggaplah Kx, Ky, Kz itu beda arah. Ya memang dia sebenarnya dia ortogonal juga ya. Karena dia ortogonal, maka kita anggap E sama dengan, ya bukan dianggap ya, E itu kan sama dengan H coret Kx kuadrat tambah Ky kuadrat tambah Z kuadrat ya per per 2M per 2M. Nah, kalau seperti itu H coret kuadrat, maka H coret kuadrat kali Kx kuadrat tambah ini Ky kuadrat tambah Kz kuadrat itu sama dengan 2M kali E, dan ini persamaan ini sama dengan persamaan lingkaran ya. Karena persamaannya sama dengan persamaan lingkaran, maka jari-jari dari fungsi ini atau Px kuadrat tambah Py kuadrat tambah Pz kuadrat itu sama dengan 2M kali E, dan ini sama dengan, anggaplah dengan R kuadrat. Maka jari-jari ini atau K ya, K ini atau R lah ya, R itu R kuadrat, dimana R nya itu sebanding dengan akar 2M. Dengan menggunakan pemodelan seperti itu, maka persamaan keadaannya itu menjadi bentuk seperti ini. Ini didapatkan dari model ini ya, untuk lingkaran. Coba
diulangi lagi pemahaman kita terhadap ini. Ya, kita dapatkan bahwa GK itu sama dengan GK DK itu sama dengan VK kuadrat per 2 V kuadrat DK. Ya, nanti sebenarnya bisa kita ubah lagi menjadi GE DE. Nah, sama dengan 2 GK DK. Nah, kenapa ada persamaan angka 2? Ini menunjukkan bahwa elektron memiliki dua keadaan satu. Jadi nilai elektron itu dia bisa up atau down. Maka persamaan ini harus dikali 2, menunjukkan bahwa si elektron itu bisa menempati up atau down, ya, walaupun tingkatan energinya mungkin sama gitu ya, tapi tetap memenuhi larangan Pauli. Maka persamaan keadaannya atau persamaan distribusi keadaannya itu sama dengan GE sama dengan volume per 2V kuadrat H coret pangkat 3 kali 2M pangkat 3 per 2 kali E pangkat setengah. Ya. Nah, karena fermion sendiri mengikuti larangan Pauli, prinsip larangan Pauli, jadi setiap keadaan hanya mengakomodasi satu elektron. Jadi saat n buah n buah elektron bebas itu akan mengisi n buah keadaan pada tingkatan energi yang rendah juga, ya. Jadi n tingkatan energi akan mengisi n buah keadaan juga. Dengan demikian, jumlah partikel yang bisa mengisi keadaan itu adalah Oke. Coba kita lihat. Jadi jumlah partikel itu, jumlah partikel yang akan memiliki tingkat jumlah partikel total, yaitu sebanding dengan 0 sampai energi Fermi. Kenapa 0 sampai energi Fermi? Asumsinya adalah jadi seluruh partikel itu akan menempati keadaan selama partikel seluruh partikel itu akan memiliki tingkat keadaan dengan energi kurang dari energi Fermi, ya. Itu sehingga integralnya dari 0 sampai energi Fermi. Hasilnya adalah jumlah partikelnya seperti ini, ya. Maka energi Fermi itu kita hitung sama dengan H coret kuadrat per 2M, ya, kali 3Pi kuadrat kali N per Pi volume pangkat 2 per 3, ya. Oke, kita dapat energi Ferminya, kita sederhanakan, ya. Kita dapatkan bahwa energi Fermi itu sebanding dengan H coret kuadrat dikalikan konstan wave number Fermi atau KF kuadratkan dibagi 2 massa elektron, karena massa ini adalah massa dari elektron, sehingga kita dapatkan KF itu sebanding dengan 3V kuadrat kali N dibagi volume dibagi 1 per 3, gitu ya. Nah, dengan demikian sebenarnya KF itu ini adalah jari-jari dari permukaan Fermi. Jari-jari dari permukaan Fermi. KF.
dimana KF juga bisa direpresentasikan dari nanti adalah momentumnya ya, momentum dari bahkan energinya bisa energinya itu kan E sama dengan H coret kuadrat kali KF kuadrat per 2ME, berarti massa elektron. Ini ya. Jadi permukaan dari bola Fermi ini merepresentasikan batas antara keadaan K yang masuk atau tidak masuk untuk gas elektron, dalam artiannya pada suhu T sama dengan 0 derajat, sederhananya gini, pada T sama dengan 0 derajat Kelvin, 0 Kelvin, T sama dengan 0 Kelvin, itu elektron seluruhnya berada di bawah permukaan Fermi. Batasnya adalah permukaan Fermi. Ya, atau kapan si elektron bisa berpindah dari permukaan Fermi itu? Nah, itu disebut sebagai suhu ketika degenerasi. Disebut sebagai suhu degenerasi kira-kira sebesar maaf, bukan ya. Ini adalah densitas elektron valensinya sebesar 1,4 kali 10⁻28, sehingga energi Ferminya adalah 2,12 elektron volt. KF-nya itu adalah 0,746 per 1 Armstrong. Ini adalah temperatur degenerasi ya, atau dengan kata lain si elektron tidak lagi bersifat sebagai Fermi. Temperatur degenerasi itu adalah temperatur di mana fermion tidak lagi berperilaku sebagai gas Fermi, gitu ya. Suhunya itu kira-kira 2,46 kali 10⁻⁴ Kelvin atau 24.000 Kelvin ya. Dan itu cukup besar, ya, itu biasanya didapatkan pada plasma atau suhu-suhu di bintang ya, di permukaan bintang. Nah, kemudian suhu TF ini adalah suhu elektron gas, dia dimana akan berperilaku sebagai gas klasik gitu ya. Jadi sebagai gas klasik saja, bukan sebagai gas fermion gitu ya. Besar momentum Ferminya adalah PF sama dengan H coret kali KF, atau PF sama dengan massa elektron kali volume kecepatan Fermi, kecepatan elektron yang bergerak. Hasilnya adalah kira-kira sama dengan 0,86 kali 10⁻⁶ meter per sekon. Jadi dia adalah momentum dan kecepatan dari elektron bergerak pada keadaan di bawah permukaan Fermi atau bola Fermi. Dan ini adalah model dari bola Fermi ini memainkan peranan penting dalam membahas karakteristik dari metal. Coba kita catat lagi. KF Fermi itu atau wave vector dari Fermi itu di sekitaran 0,7 atau 1 per Armstrong ya. Sedangkan momentumnya adalah 10⁻⁻23. Energi Fermi itu di kisaran 5 elektron volt. Walaupun sebenarnya nggak tepat juga sih. Tergantung, kalau massa elektron berarti kira-kira sekitar 2,21 ya. Kecepatan Fermi itu 10⁻⁶ meter per sekon. Temperatur Fermi itu kira-kira sebanding dengan 10⁴ Kelvin gitu ya. Ini kira-kira
suhu di dalam bagian bumi ya. Bukan di dalam matahari. Yang biasa untuk bintang. Nah, bagaimana ketika si gas elektron itu pada temperatur tidak 0 atau misalnya tidak atau lebih besar dari 0 Kelvin gitu ya, maka si elektron akan mengikuti distribusi Fermi-Dirac ya, fungsi distribusi Fermi-Dirac ya. Dan fungsi Fermi-Dirac itu dipengaruhi oleh energi dan temperatur ya. Jadi dalam tanda kutip fungsi distribusi Fermi-Dirac ini adalah probabilitas untuk menemukan elektron pada temperatur dan energi tertentu. Ya. Jadi secara umum GE itu adalah rapat keadaan, kemudian FE ini adalah fungsi distribusi Fermi ya, fungsi distribusi Fermi. Jadi kita lihat. Nah, ada beberapa batasan di mana secara umum fungsi Fermi ini ya. Coba kita lihat persamaannya sendiri ada gini. Fungsi distribusi sebanding dengan 1 per eksponensial beta kali energi minus EF, energi Fermi ya, ditambah 1 eksponensial, berarti energi itu bergantung pada delta energi ini. Selisih antara energi dengan energi Fermi itu akan menunjukkan probabilitas keberadaan elektronnya. Tapi pada temperatur mendekati 0, fungsi distribusi Fermi itu hanya ada kondisi 0 atau 1. 0 ketika energi lebih besar dari energi Fermi, artinya energi elektron di atas energi Fermi itu nggak ada gitu. Jadi artinya tidak ada elektron yang memiliki energi lebih besar daripada energi Fermi. Dan seluruh elektron memiliki energi di bawah energi Fermi atau sama dengan. Nah, ini adalah ketika T mendekati 0. Jadi fungsi distribusinya ketika E-nya lebih besar dari energi Fermi, dia akan sama dengan 0. Kalau lebih kecil dari energi Fermi, nilainya 1. Jadi seluruh elektron ada di sini. Oke. Nah, bagaimana kalau temperaturnya tidak sama dengan 0 ya? Tidak sama dengan 0. Kita akan lihat bahwa ada pengaruh pembagi T. Sehingga jadi kalau T-nya makin besar, temperaturnya makin besar, maka si fungsi distribusi Fermi ini akan landai. Atau secara fisisnya sederhananya adalah ada sebagian elektron yang berada di sini ya, berpindah ke sini. Jadi yang tadinya dia ada di sini, sebagian berpindah ke sini. Oke, gitu ya. Dan ketika temperaturnya dinaikkan, maka semakin banyak elektron yang berpindah, di mana elektron yang tadinya ada di sini akan berpindah ke daerah sini. Dan ketika temperatur naik, maka elektron yang berpindah pun makin banyak. Gitu. Jadi kalau misalnya kita buatkan lebih sederhana, jika E sama dengan energi Fermi pada temperatur lebih besar dari 0, maka fungsinya itu adalah sama dengan energi Fermi sama dengan setengah. Jadi di titik ini nilainya setengah nih, ini titik ini nilainya setengah.
Kenapa? Karena E-nya sama dengan energi Fermi di sini. Kalau energi kurang dari energi Fermi kurangi 3 kT, maka fungsi distribusi ininya fungsi eksponensial ininya itu sangat kecil dibandingkan 1, sehingga fungsi persamaan dalam tanda kutip fungsi Fermi ya untuk energi lebih besar daripada energi Fermi, itu persamaannya kan seperti ini, eksponensial menurun, minus eksponensial minus. Maka tingkat energi 3 kT ini di mana EF di atas energi Fermi itu ketika keadaan memiliki energi sekitar 3 kT di atas EF, maka dia akan ini nih, maksudnya yang ini nih, berpindah ke arah sini. Yang ini adalah eksponensial, ini adalah 1 minus eksponensial. Itu maksudnya. Ya, jadi yang di atas energi Fermi itu akan menurun, akan kosong, sedangkan yang di bawah energi Fermi dia akan mulai terisi. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa energi Fermi itu berkontribusi terhadap sifat dari konduksi elektron yang dipengaruhi oleh temperatur. Energi Fermi itu berkontribusi terhadap sifat dari elektron konduksi yang ternyata sifat tersebut dipengaruhi oleh temperatur. Contoh misalnya adalah ini KT-nya di sekitar 0,025 elektron volt. Energi gap silikon itu adalah 1,1 elektron volt. Sehingga 3 KT itu sangat kecil dibandingkan energi gapnya. Ya. Sehingga si elektron sulit untuk berpindah. Sulit berpindah. Kenapa? Karena 3 KT-nya lebih kecil daripada energi gap. Sehingga diperlukan dalam tanda kutip jadi dalam rentang 3 KT ini si elektron dapat maksudnya ini adalah bukan sulit bergeser ya, justru karena 3 KT-nya kecil, jadi fluktuasi sedikit saja itu akan memindahkan si elektron berpindah dari di bawah permukaan Fermi menjadi di atasnya. Dengan demikian sifat semikonduktor itu sangat dipengaruhi oleh suhu, ya. Jadi ini adalah temperatur pada 0, temperatur lebih besar dari 0, ada sebagian elektron berpindah. Tapi pada saat T sama dengan TF, jadi si elektron sudah sangat landai. Bahkan ketika T lebih besar dari TF, itu elektron bisa berpindah dengan sangat banyak ya. Dan dia berperilaku sebagai fungsi distribusi gas ideal biasa. Oke, ini jumlah partikel itu sebanding dengan 1/3 pi kali EF per E1 pangkat 3/2 dan seterusnya. Kemudian ini adalah fungsi distribusi Fermi-Dirac, kita sudah pelajari tadi sebelumnya dan di perkuliahan fisika statistik. Ini adalah hubungan antara temperatur pada potensial kimiawi yang sangat dipengaruhi oleh suhu. Makin tinggi suhunya, makin rendah suhunya, makin tinggi suhunya, maka
potensial kimiawinya juga makin tinggi. Oke. Kita ketahui GE itu adalah fungsinya kuadratik. Ya, GE itu fungsi jumlah partikel terhadap energi itu fungsinya kuadratik. Kemudian juga fungsi distribusinya itu juga di eksponensial. Ini eksponensial. Walaupun sebenarnya fungsi distribusi Fermi itu adalah 1 atau 0. Ya, kalau misalnya dia temperatur rendah atau menunjuk 0, dia fungsinya gini. Jadi naik tiba-tiba langsung 0, dibatasi. Tetapi ketika temperaturnya naik, maka akan ada sebagian elektron yang berpindah dari sini. Jadi ini tuh adalah gabungan antara kerapatan energi dan fungsi distribusi partikel. Jadi perkaliannya itu akan menghasilkan adalah jumlah partikel terhadap energinya. Hubungan jumlah partikel terhadap energi yang dimiliki oleh elektron tadi, ya, kumpulan elektron. Jadi pada suhu T lebih besar dari 0, jumlah elektron N, elektron yang lepas itu sama dengan jumlah elektron yang berpindah ke sini. Jadi elektron yang tadinya ada di sini kemudian berpindah gitu, pindahnya ke sini sama banyak, ya. Gitu. Oke. Jadi jumlah partikel elektron yaitu 0 sampai E pada fungsi kerapatan energi. Dan GE itu bukan kuadratik tapi akarnya, akar energi, berarti akar. Jadi G-nya akar, Fe-nya itu adalah eksponensial, hasilnya ya bentuknya seperti ini. Dan hasilnya adalah energi total sama dengan E kali NE DE, maka hasilnya fungsinya sama dengan ini. Dan ketika kita turunkan, energi total itu sebanding dengan 3/5 N kali energi Fermi dikalikan dengan 1 tambah 5 pi kuadrat per 12 T bagi TF dikuadratkan dikurangi pi kuadrat pi pangkat 4 per 16 T per TF pangkat 4 dan seterusnya, ya. Jika T per TF nya lebih besar dari 0, lebih besar dari 1, kurang dari 1, maka unsur yang ke belakangnya itu akan habis, ya. Sedangkan kalau T per TF nya lebih besar dari 1, maka perlu hitung ulang modelnya, ya. Jadi pada T sama dengan 0, energinya itu kira-kira sama dengan 3/5 N jumlah partikel kali energi Fermi, ya. Sedangkan energi rata-ratanya adalah energi pada 0 dibagi jumlah partikel, jadi N-nya hilang, atau 3/5 kali energi Fermi. Nah, energi Fermi dari misalnya untuk silver itu kira-kira 5,6 elektron volt dikalikan 3/5, hasilnya adalah 3,4 elektron volt, ya. Jadi energi elektron di silver pada T sama dengan 0 itu kira-kira adalah 3,4 elektron volt atau 3/5 energi Fermi.
Pada TC yang cukup besar, itu harus digunakan kalkulasi ya, kalkulasi. Dan kemudian kalau dihitung ulang, maksudnya itu menggunakan dari Taylor ya. Tapi enaknya adalah kalau kita misalnya melihat bahwa pada T yang kecil dibandingkan terhadap TF, maka kapasitas panas elektron itu sebanding dengan turunan dari DU per DT. Jadi kita ambil hanya yang ruas ini saja, dua ruas pertama dari Taylornya, kita dapatkan bahwa kapasitas panas karena elektron ini sebanding dengan ini, Pi kuadrat per 2 NK kali KT per epsilon energi Fermi. Jadi kita bisa dengan mudah mencari kapasitas panas karena elektron. Dan dia kapasitas panas terhadap elektron sebanding dengan T. Padahal kalau menurut model itu harusnya adalah T pangkat 3. Oh ya, selain itu juga kapasitas panas elektron itu sebanding dengan 2,2 kali 10 pangkat minus 2 NK. NK-nya ini adalah R sebenarnya. Oke. Nah, kemudian selain itu fungsi Helmholtz dapat kita turunkan menjadi F sama dengan U minus TS. Didapatkan bahwa fungsi Helmholtz itu sebanding dengan NK kali TF kali 3/5 kali Pi kuadrat per 4 kali T per TF kuadrat dan seterusnya. Nah, selain itu juga persamaan keadaan dari fermion atau itu dapat diturunkan dari persamaan fungsi Helmholtz. Contoh persamaan keadaan itu adalah tekanan. Tekanan itu adalah minus atau P sama dengan minus dF per dV. Ya. Nah, coba kita lihat, atau hasilnya adalah ini ya. Oke, ini bisa disederhanakan menjadi ini. Oke ya, ini ya. Mungkin perlu kita hitung ulang nih persamaan ini. Persamaan tekanan ini. Jadi kemudian kalau misalnya kita lihat tekanan pada misalnya adalah silver pada kerapatan sebesar 5,9 kali 10 pangkat 28 per meter kubik, maka TF-nya itu kira-kira sebesar 65.000 Kelvin. Ya, kemudian selain itu tekanannya adalah 2,1 kali 10 pangkat 5 atmosfer. Ini contoh untuk atom silver. Bisa juga kita bisa modelkan untuk gas pada misalnya permukaan bumi, permukaan matahari dan seterusnya. Ya. Oke. Kita lewat. Nah, kita tahu bahwa kapasitas panas karena kisi
Ya, karena Qc dari solid state, maka itu sebanding dengan T pangkat 3. Tetapi sebenarnya kapasitas panas juga harus dilihat, bahwa kapasitas panas elektron berkontribusi terhadap kapasitas panas padatan. Jadi kapasitas panas di solid itu adalah kapasitas panas karena Qc dan kapasitas panas karena elektron. Ya. Oke, oleh sebab itu maka kita bisa cari hubungan antara kapasitas panas dibagi temperatur terhadap temperatur kuadrat. Maka kita akan dapatkan hubungan persamaan garis lurus seperti ini. Ya, persamaan garis lurus. Oke. Oke, sekian kuliah kita hari ini, semoga bermanfaat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.